term nutracetika itu tuh cukup banyak klaim nutracetika gitu. Nah, sebenarnya nutracetika itu apa sih, Mas? Bagaimana bedanya itu apa dengan vitamin, dengan suplemen-suplemen yang lain, dengan pangan fungsional atau bioactive compound atau obat herba. Nah, apa yang bisa kita namakan nutracetika itu? Jadi istilah nutraceutical itu pertama kali dikemukakan oleh Profesor De Vries ya, tahun 1980-an, di mana De Vries ini mendefinisikan nutraceutical itu sebagai makanan atau bagian atau komponen dari bahan makanan yang memiliki peran untuk pencegahan dan pengobatan penyakit seperti itu. Jadi dalam hal ini De Vries ini mendefinisikan nutraceutical itu sangat luas. Saat yang sama, tahun 1980-an di Jepang itu juga berkembang yang namanya pangan fungsional. Jadi ketika pangan fungsional itu sudah mulai semarak atau booming di Jepang, di mana mereka pertama kali mendefinisikan pangan fungsional itu sebagai pangan atau produk olahan pangan yang tidak hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi saja, tapi juga memiliki peran dalam pencegahan maupun pengobatan beberapa penyakit seperti itu. Sehingga apabila kita menggabungkan definisi antara De Vries terkait dengan nutraceutical dengan pangan fungsional itu sebetulnya hampir mirip gitu ya, hampir sama. Kalau misalnya di dalam nutraceutical itu dia jenisnya itu tidak harus dalam bentuk bahan makanan begitu, tidak seperti pangan fungsional yang dia itu harus dalam bentuk bahan makanan seperti itu. Nah, sehingga secara definisi nutraceutical itu tidak hanya mencakup makanan saja, tapi komponen-komponen yang ada di dalam bahan makanan yang dia memiliki efek ke arah pencegahan penyakit maupun untuk pengobatan penyakit seperti misalnya bisa jadi di sana ada misalnya senyawa yang bersifat sebagai antioksidan gitu ya, bisa flavonoids, bisa isoflavon, lalu ada juga asam lemak, lalu ada juga di dalamnya termasuk juga asam amino, tripeptida atau peptida bioaktif, biogenik, dan juga termasuk di dalamnya vitamin dan serat dan sebagainya. Nah, sehingga untuk definisinya saat ini memang nutraceutical itu lebih skopnya lebih luas gitu. Karena tadi terdiri atas dua, yaitu berasal dari kata nutrition dan pharmaceutical seperti itu. Syarat suatu produk itu bisa diklaim sebagai nutracetika. Apakah harus berbentuk sediaan atau apa namanya sudah diformulasikan tertentu atau bagaimana nih, Mas? Ya, selama ini memang yang tersedia untuk produk-produk nutraceutical itu biasanya dalam bentuk sediaan, Mbak. Bisa dalam bentuk kapsul atau misalnya dalam bentuk soft gel. Kita berbicara contohnya omega 3, omega 6, itu kan juga masuk ke dalam nutraceutical. Tapi kan pemberiannya tidak melalui kapsul, misalnya bisa melalui soft gel atau bisa melalui bentuk sediaan yang lain seperti itu. Tempe pun itu sebetulnya bisa masuk dalam kategori nutraceutical apabila itu sudah diketahui, misalnya dosisnya itu berapa sih yang harus dikonsumsi seperti itu. Pernah ada satu penelitian yang menarik di Taiwan itu sudah melakukan trial ke human trial meskipun masih fase 1 kalau tidak salah itu, yang melaporkan sementara terkait dengan efikasi penggunaan. Jadi tempenya ini tidak dalam bentuk serbuk yang diminum atau yang dikonsumsi langsung dalam bentuk tempe, karena kalau misalnya langsung dalam bentuk tempe ini nanti jatuhnya ke pangan fungsional. Jadi mereka sudah mulai membuat tempe itu dalam sediaan kapsul yang itu dikonsumsi, dan itu memang studinya menunjukkan ada perbaikan ke arah HbA1c setelah konsumsi kurang lebih 3 bulan. Apakah memang untuk semua produk nutracetika itu harus tertulis dosis pemakaiannya itu harus seperti apa,
dan uji-uji yang harus dilewati sebelum produk itu dikatakan sebagai produk nutracetika itu apa saja? Ya, jadi sebetulnya permasalahan utama dari nutraceutical ini adalah terkait dengan keamanannya. Kita mengetahui ada yang disebut dengan upper intake level. Ya. Jadi ada di mana apa namanya zat gizi itu dia harus dikonsumsi tidak boleh lebih dari kadar maksimumnya. Ya, karena kalau dia melebihi kadar maksimumnya atau upper intake-nya ini, maka nanti bisa menyebabkan ke arah kematian seperti itu. Apa namanya? Oleh karena itu untuk nutraceutical ini memang kita bermain terkait dengan dosisnya karena ini berhubungan juga dengan keamanan dari produk nutraceutical yang nantinya akan dikembangkan seperti itu. Sehingga untuk klaim dari nutraceutical ini memang awalnya harus dilakukan studi terlebih dahulu bahwa nanti supaya bisa diketahui bahwa dosis ini adalah dosis yang aman dan efektif yang digunakan untuk pencegahan maupun untuk pengobatan dari penyakit. Kalau misalnya ada bukti klinisnya, maka dan sudah ada trialnya, lalu ada safety-nya dan sebagainya, maka itu masuk dalam kategori nutraceutical. Tapi kalau tidak ada bukti klinisnya, maka itu bisa kita kategorikan sebagai suplemen atau pangan fungsional atau yang selain dari nutraceutical. Kalau regulasi sendiri, kalau saya baca-baca di FDA itu tidak ada yang membahas ya tentang registrasi untuk produk-produk nutracetika. Apakah di BPOM sendiri juga sudah ada aturannya atau bagaimana, Mas? Jadi sampai sekarang memang belum ada aturan terkait dengan nutraceutical, gitu. Tapi yang sudah ada itu terkait dengan pangan fungsional untuk di BPOM itu sendiri. Dan Iya. dan juga Ya, di BPOM untuk itu kan juga kalau untuk level anak farmasi itu kan ada jamu, ada obat herbal standar, kemudian ada fitofarmaka. Itu yang sudah regulasinya ya. Tapi kalau untuk nutracetika itu memang masih belum ya, Mas ya? ya, tapi yang dijadikan acuan biasanya dalam klaim dan sebagainya itu ada aturan dari BPOM itu terkait dengan klaim manfaat atau efek kesehatan sih. Kalau tidak salah UU nomor 30 tahun berapa gitu ya yang dari terkait dengan bagaimana kita nantinya bisa mengklaim kategori apa sih kita bisa mengklaim misalnya tadi apa namanya komponen bioaktif yang kita ekstrak dari bahan makanan atau yang terdapat dalam bahan makanan itu klaim kesehatannya itu bagaimana cara kita mengklaim dan apakah itu sudah sesuai itu ternyata ada aturannya. Jadi meskipun regulasi terkait dengan nutraceuticalnya itu masih belum ada, tetapi terkait dengan bagaimana kita mengklaim nantinya produk kita itu setelah dilakukan uji dan sebagainya ini, ini punya efek ke arah pencegahan penyakit dan lain sebagainya itu sudah ada aturannya seperti itu Mbak Beni. Oke. Terkait dengan nutracetika tadi ya Mas, kalau di Indonesia sendiri contoh produk dan aplikasinya itu apa Mas yang menurut Mas Rio populer atau sudah banyak orang Indonesia pakai gitu? Jadi terkait dengan beberapa bahan apa namanya contoh nutraceutical itu sebetulnya ada banyak ya yang sudah beredar di Indonesia itu misalnya EPA sama DHA gitu, untuk pencegahan penyakit jantung koroner itu kan sudah ada juga itu Mbak ya yang beredar lalu selain EPA dan DHA ini ada beberapa komponen lain gitu ya yang istilahnya produknya itu masuk ke dalam komponen nutraceutical seperti itu ada glukosamin, kondroitin ya misalnya seperti itu yang juga digunakan untuk pencegahan penyakit sendi, artritis dan sebagainya. Nah, ini memang beberapa produk di Indonesia ini sudah ada beberapa yang termasuk dalam kategori nutraceutical seperti itu.
Memang terkait dengan penggunaan nutrasetikal ini kalau menurut saya meskipun secara definisi tadi ini dari makanan kok jadi aman, tetap kita perlu ada pengawasan dari tenaga kesehatan, misalnya dari dokter. Mungkin efeknya itu ketika dia dikonsumsi dalam dosis yang tinggi, dia bisa menyebabkan kematian atau ada permasalahan-permasalahan sehingga memang dalam konsumsi nutrasetikal ini memang perlu rekomendasi dan juga pengawasan dari tenaga kesehatan misalnya dokter seperti itu.